Rocky, kembali kita ngobrol lagi ya dengan viewer kita ya. Ini ada tinggal Anda mau pilih kabar buruk atau kabar buruk sekali. Oh, kok gitu? Biasanya orang kabar baik atau kabar buruk, mana yang duluan? Memang nggak ada kabar baik di kita, tapi justru karena nggak ada kabar baik, kita bersiap-siap untuk terima yang paling buruk. Kan itu aja. Iya. Rakyat udah siap terima hal yang paling buruk, termasuk gagalnya pemilu. Iya. Oh, itu soal serius loh, itu karena sampai sekarang soal apa anggaran belum diketok itu, belum beres itu anggaran pemilu itu. Jadi jangan dianggap main-main itu. Iya, itu mendua, itu karena akhirnya mesti refocusing lagi soal anggaran karena krisis moneter global itu ada depan pintu, inflasi segala macam. Yang kedua, tetap ada persembunyian kebusukan untuk menahan proses pemilu supaya masih bisa 3 periode, ya macam-macam lah. Tapi kita ingin lihat sebetulnya sejauh mana sih ini pemerintah konsisten pada janjinya tuh. Tapi tetap rakyat bilang sejauh-jauh dia berjanji, sejauh-jauh itu dia berbohong kan begitu. Oke, saya kan tadi tanya mau yang kabar lebih buruk atau lebih buruk? Oh, sorry, kabar yang sedikit baik atau kabar yang lebih buruk? Kita mulai dari yang paling buruk. Paling buruk ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya sebut tergantung sih dari mana. Anda mau after taste-nya yang mana gitu. Kalau after taste-nya yang enak ya kita yang baik dulu, baru kemudian buruk. Oke, tapi gini. Kabar nggak bisa sebut saya baik juga. Kabar sedikit baik lah. Ternyata walaupun sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata Partai Gelora nggak jerah. Dia mau mengajukan lagi gugatan soal pemisahan pelaksanaan Pilpres, gitu ya. Terus itu kabar baiknya dia melakukan itu. Tapi kabar buruknya saya kira kemungkinan besar ditolak lagi. Tapi kalau kabar yang lebih buruk itu soal Sri Mulyani yang kelihatannya kabarnya sedikit baik, tapi sebenarnya itu di belakangnya lebih buruk karena dia bilang bahwa sedang mengkaji untuk menaikkan harga BBM. Saya kira kita bisa simpulkan itu bukan dikaji, itu pasti sudah mau dinaikkan kan gitu. Oke, silakan Anda pilih mana dulu deh yang Anda mau bahas. Ya, kita mulai dari sesuatu yang masih bisa menggelorakan semangat kita pada demokrasi itu. Ya. Memang secara hukum hak gelora itu untuk mempersoalkan threshold itu. Dan masuk akal memang karena dulu threshold itu dibuat untuk mencegah seseorang pada waktu itu SBY terpilih. Nah, karena itu dipasang threshold. Tapi pada waktu itu threshold memang real time. Threshold 2004 dipakai untuk menghalangi pemilu 2004 itu juga. Jadi memang pemilihan legislatif itu yang menjadi threshold Presiden SBY supaya nggak dipilih. Itu threshold dipasang oleh PDIP. Tetapi threshold itu akhirnya bisa dilampaui oleh Pak SBY justru dengan keahliannya. Justru PDIP yang terpuruk, kan itu intinya tuh. Jadi pada waktu itu masuk akal pemilihan legislatif mendahului pemilihan presiden. Threshold dipasang di legislatif untuk menghalangi presiden. SBY bisa lompati pagar 15% pada waktu itu. Lalu keterusan sekarang. Nah sekarang yang konyolnya threshold 2019 dipakai buat 2024. Itu yang nggak masuk akal. Jadi itu juga sebetulnya dalil dari Gelora betul. Kalau mau threshold ya pisahkan pemilu dan kita dukung itu kan, nggak ada soal bagi kita. Walaupun dianggap itu open legal policy, tapi justru open legal policy yang masuk akal. Bukan open legal policy yang yang tipu-tipuan itu kan. Jadi betul bahwa masih ada peluang sebetulnya. Walaupun kita tetap nuntut 0%, tapi jalan pikiran Gelora juga benar. Kalau memang akhirnya mesti dipasang threshold berapapun itu hasil kesepakatan dari partai-partai yang punya kursi di DPR di 2024, bukan di 2019. Jadi memang otak Gelora ini betul-betul jernih tuh. Dan itu Mahkamah Konstitusi juga mesti jawab. Jangan dibilang oh ya Anda nggak punya legal standing karena presiden Anda siapa nanti itu. Jadi tetap soal ini akan kita ajukan dan kita dorong terus. Semua argumen akan kita ucapkan untuk menguji apakah konservatisme dan feodalisme masih ada di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi mau buka akal pikirannya tuh. Kalau enggak ya artinya dia betul-betul dungu, itu aja kan. Ya. Kesimpulan terakhirnya pasti dungu dong, udah dikasih semua argumen dia nggak bisa paham. Ya, dan nanti kita kaitkan soal ini ya, saya kaitkan dengan kemarahan publik ya berkaitan dengan harga BBM. Tapi sebelum itu kan kemarin kita sempat bahas ya. Pak Jokowi ini bagaimana ya dalam situasi seperti ini, harusnya kalau dia
apa dia sebenarnya bisa memanfaatkan gugatan dari Gelora ini? Kan kita singgung begitu ya. Kalau sekarang kan benar-benar Pak Jokowi itu didikte betul oleh partai-partai politik. Yang punya tiket gue, lu jadi lemdak aja, lu tetap jadi presiden tapi lu sampai akhir masa jabatan gitu ya. Padahal kalau dengan gugatan Gelora itu misalnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, otomatis Pak Jokowi kan langsung berkuasa lagi karena semua partai itu posisinya zero gitu, dan yang jadi presiden Pak Jokowi dan dia masih punya resources yang sangat besar kan. Jangan kita bocorkan trik yang bagus ini. Jangan ada. Sorry, nggak dianggap ada. Tapi demi kepentingan kemasukakalan bernegara, Pak Jokowi mestinya dukung proposal Gelora itu. Kan Pak Jokowi bisa kasih public address bahwa memang demokrasi harus begitu. Presiden harus dipilih berdasarkan kesepakatan mereka yang punya hak berdasarkan open legal policy di DPR real time. Kira-kira begitu kan. Pak Jokowi cuma kasih istilah aja real time lah. Jangan yang udah kadaluarsa tiketnya. Udah selesai masalahnya kan. Nanti itu MK akan anggap oke, presiden bicara sebagai kepala negara. Kepala negara memahami pikiran rakyat yang masuk akal bahwa oke, demi penghematan dan efisiensi politik kita bikin threshold masih ada. Tapi threshold di 2024, bukan threshold dari 2019 dipakai buat 2024. Dengan kalimat kecil itu kita cukup bahagialah. Artinya presiden mengerti dong. Baru nanti mungkin PDIP ikut akhirnya. Oh iya, supaya terlihat demokrasi memang threshold itu masih penting, tapi jangan yang udah kadaluarsa, kan memalukan. Menang melawan mayat kan sebetulnya begitu kan. Kan tiket yang udah jadi mayat, udah jadi sampah, dikorek-korek dari tong sampah untuk diajukan sebagai bukti kan nggak bisa tuh. Jadi harus tiket yang fresh, yaitu biarkan ada perdebatan politik, dan perdebatan politik itu dilakukan di parlemen, di DPR yang anggota-anggotanya fresh graduate. Di situ ditentukan tuh mau berapa threshold. Jadi kembalikan threshold itu pada DPR pada saatnya nanti, bukan DPR yang kemarin itu. Itu masuk akal. Dan dengan cara itu Pak Jokowi juga punya kesempatan untuk manuver kan. Karena tadi betul, kalau threshold itu udah dibatalkan, dipakai threshold baru, maka semua partai yang mengandalkan threshold 2019 kelimpungan jadinya kan. Dalam keadaan kelimpungan itu air menjadi keruh. Dalam keadaan air keruh, presiden bisa memancing lagi tuh. Nah, gitu. Ini ya. Clear ya. Kita bocorin lah taktik-taktik. Sebenarnya dasar ini kalau cebong nggak nangkep keterlaluan. Sorry, bukan cebong, saya nggak mau pakai istilah. Kalau buzzer nggak nangkep, menurut saya keterlaluan ya. Anda memberikan semacam semacam clue gitu ya, bagaimana Pak Jokowi itu tidak jadi bebek lumpuh lagi kan gitu ya. Dahsyat ini kalau terjadi kan. Justru kita kasih ilmu ini supaya cebong merasa bahagia, dia akan hidup lagi. Kalau nggak, udah bebek lumpuh tuh masih bisa terbang-terbang, tapi kalau cebong lumpuh kan udah jadi suiki nanti tuh. Nah, bagian-bagian ini sebetulnya memerlukan kecerdikan kekuasaan tuh. Jadi kita justru mau bantu presiden supaya dia masih punya aura di 2024. Nah, aura itu hanya bisa tumbuh kalau dia punya jendela kemungkinan, tuh window of possibility, itu bukan window of vulnerability yang hari ini dia punya. Nah, kemungkinan itu sangat bagus. Sekaligus Pak Jokowi dianggap paham demokrasi. Sekaligus Pak Jokowi akan dianggap Pak Jokowi menyelamatkan demokrasi. Itu betul-betul akan, ya mungkin setelah itu mungkin Pak Jokowi merasa oke, kalau begitu saya calonin diri lagi menjadi presiden. Dan orang merasa iya, karena ini orangnya udah berubah, maka kita dukung lagi Pak Jokowi. Jadi saya anjurkan Pak Jokowi ikuti proposal Gelora itu lebih masuk akal sebetulnya tuh. Ya oke. Nah, kita review ya, Bung Rocky. Sebenarnya kan selama ini semua gugatan 0% ditolak oleh bukan 0%, gugatan PT 20% ya maksud kita ya, semua ditolak. Nah, kemudian proposal Gelora juga ditolak, yang memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu pilpres, dengan begitu kan sebenarnya ada tiket yang fresh. Sekarang kita sedang menunggu proposal dari PKS gitu ya, yang minta 7-9%. Sebenarnya kalau bisa tiga-tiganya proposal itu diterima ya sangat bagus. Atau dua lah proposal, setidaknya proposal PKS dan Gelora itu diterima, itu menarik. Tiket baru, presidensial threshold-nya 7-9%, oke lah, atau 7% gitu, oke ya Bung Rocky ya. Nah, kemudian atau kalau tetap mengotot PT 20%, ya tiketnya baru. Kalau sekarang yang terjadi, sudah dipasang barikade 20%, tiketnya juga tiket lama yang 20%, tiket kadaluarsa. Ini yang kita sebut, lu mainnya nggak fair banget deh.
lapangan permainan lu tentukan, aturannya lu yang menentukan. Nanti yang boleh main pun juga yang menentukan. Terus tim mana dengan tim mana itu juga yang lu menentukan, dan siapa yang menang juga sudah ditentukan. Kan sekarang begitu ya, Bung Rocky. Ya, itu yang dipahami oleh BEM sekarang, dan masih seluruh Indonesia paham bahwa ini permainan curang. Gitu. Ya, itu betul proposal terakhir mungkin yang harus diuji dan dinyatakan masuk akal, proposal Gelora. Kalau memang mau pakai threshold, oke, tapi pakai threshold di 2024, jangan 2019, itu intinya tuh. Dan digabungkan aja dengan PKS. Kan dulu kan mereka bergabung juga kan, Gelora dengan PKS. Yaitu ada angkanya. Angka itu dibicarakan setelah pemilihan legislatif kan itu kan. Kalau sekarang PKS bilang 7-9%, itu juga kadang-kadang orang ingat bahwa dulu PKS bilang 20% itu dosa, 20%. Nah kalau 7,9% separuh dosa dong, kan sama juga. Jadi hal-hal beginian yang orang ingat sebetulnya. Jadi kita dorong juga PKS supaya masuk dalam rasionalitas baru. Bahwa memang dibutuhkan threshold, tapi tetap mulai dulu dengan proposal tiket baru, threshold baru di 2024, baru PKS usulkan angkanya harusnya begini nih, karena ada riset bahwa disitulah kemasuk akalan threshold. Jadi sebetulnya belum mati sebetulnya ide ini. Yang mati adalah keinginan Buzzer untuk langsung pergi pada 20%, dan kita juga ingin agar supaya Ibu Mega ikut dalam pembicaraan ini, karena Ibu Mega sebetulnya punya potensi untuk kan semua orang bilang siapa yang punya legal standing, emang nggak ada semua partai karena dia nggak 20% kan. Tapi kalau Ibu Mega yang ajukan legal standing judicial review, pasti Mahkamah Konstitusi setuju, dan kaget semua kan, Ibu Mega kok minta diturunkan, karena Ibu Mega bilang saya punya legal standing, yang 20% itu hak saya, dan saya nggak ingin hak itu saya monopoli lalu saya diingat dalam sejarah sebagai pemakai tiket palsu, kan begitu kan. Ya. Dan saya kira gini, kalau Buzzer ini kan lebih ke Pak Jokowi dan sekarang lebih ke Ganjar gitu ya. Sebenarnya harusnya mereka bergabung bersama kita juga loh, karena kalau dengan mereka tetap tidak dukung kita, itu ada potensi Pak Jokowi yang memang udah selesai dan juga tidak punya penerus karena tiketnya sekarang dimonopoli oleh PDIP kan gitu. Itu intinya tuh, dan ya Buzzer nggak nyampe situ lah, karena itu kita ajar dikit lah, udah bergabung aja supaya anggaran kampanye bisa nyampe ke Buzzer juga. Itu maksudnya Bung Rocky, karena enggak, kalau tetap 20% mereka nggak akan dapat juga gitu. Ya, itu jadi ada krisis energi, ada krisis pangan, nanti ada krisis Buzzer juga nantinya kan. Kehidupan Buzzer mengalami inflasi itu bahayanya tuh. Jadi politik itu sebetulnya selalu ada dua sisi itu. Kalau kita cermat mengamati keadaan, kita bisa untung dari dua keadaan itu tuh. Nah, kita ingatkan juga Buzzer, cobalah agak cakep dikit lah mikirnya tuh. Jadi bergabung aja dengan oposisi. Anda nggak bakal dirugikan justru, karena Anda akan dapat kesempatan untuk jadi relawan baru gitu kan. Ya. Oke, sekarang kita bilang ini kabar buruknya soal mengkaji tadi. Kalau Anda gimana? Anda sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sih bukan dikaji, ini udah pasti akan naik gitu? Itu juga Ibu Sri Mulyani udah pusing aja tuh, karena kayaknya dia bagaimana coba ini soal suku bunga itu. Kalau suku bunga rupiah itu dikaitkan dengan keputusan Fed, maka kita mesti ikut bersama-sama dengan keputusan itu. Naikin suku bunga artinya memberatkan sektor real. Kalau nggak dinaikkan, itu artinya rupiah akan terpuruk tuh, karena dolar akan dipanggil pulang ke Amerika karena Fed naikin terus suku bunganya tuh. Jadi dilema itu nggak perlu dikaji lagi, itu kan tinggal memilih aja kan, mau terima keadaan atau mau batalkan banyak hal kan. Jadi kegiatan Menteri Keuangan sebetulnya tinggal pilih aja tuh, apa yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti sekarang. Kalau mengkaji itu artinya kita punya potensi untuk ikut di dalam pertandingan suku bunga itu. Potensi kita apa itu? Lain kalau currency kita diakui di dalam pasar internasional itu masih mungkin, tapi kan kita bukan player di dalam pengertian bisa mendefinisikan gerakan modal dunia. Jadi kita nggak mungkin mengkaji itu. Jadi kita tinggal terima nasib aja. Dan nasib yang udah jelas-jelas terlihat adalah APBN pasti nggak akan sanggup untuk membiayai konsumsi energi, pertalite segala macam itu kan. Jadi itu intinya. Jadi gampang aja tuh.
Ya, tentu Ibu Sri Mulyani ya pakai strategi untuk mengatakan kami sedang mengkaji, padahal keputusannya sudah dibuat. Jadi kalau kajiannya muncul itu artinya hanya ingin membenarkan bahwa keadaan begini, maka kami terpaksa mesti naiki harga Pertalite. Jadi ketegangan antara biasa aja, ketegangan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal itu mesti diputuskan oleh presiden. Ya, ya. Dan saya sarankan kepada Mama, Anda nggak perlu mengkaji lagi ya, gitu. Kalau Bu Sri Mulyani mengkaji, nggak usah mengkaji, pasti Anda akan merokok koncek lebih dalam. Walaupun Bu Sri Mulyani selalu, dan ini saya kira lagu lama yang selalu diulang-ulang bahwa subsidi itu salah sasaran dan itu yang diuntungkan hanya orang kaya. Mana ada cerita tetap saja kalau harga BBM naik, itu dampaknya terhadap transportasi terhadap distribusi rantai pasok makanan dan sebagainya, juga rakyat lagi yang akan kena, dan itu kelas bawah. Kalau kelas menengah dia paling ganti menu saja ya, Bung Rocky, bukan persoalan nggak makan. Kalau rakyat kan ya persoalannya apa yang dimakan, bukan siapa yang dimakan kan. Itu yang ya, pemerintah tahulah itu, tapi pemerintah kan merasa ya gampang lah kalau rakyat itu kita kasih aja BLT itu kan. Tapi BLT itu kan bukan solusinya kan. Ini problemnya ekonomi tidak bergerak. Kalau di Amerika ya langsung aja pemerintah kasih pada pelaku usaha, selesai masalahnya, sehingga supply-nya hidup, maka demand-nya hidup juga itu. Tapi di kita ditunggu supaya masyarakat itu langsung bergembira, supaya elektabilitas presiden atau pemerintah tiba-tiba naik lagi, maka BLT diturunin. Padahal bukan itu soalnya. Soalnya adalah menghidupkan produksi, kan itu intinya itu. Dan sekarang bagaimana ya, inflasinya udah pasti makin naik. Dan yang lebih berbahaya, inflasi pangan itu 2 kali lipat dari inflasi nasional tuh, inflasi totalnya tuh. Pangannya udah berapa? Mungkin udah 2 digit inflasi pangan mahalnya harga pangan di Indonesia tuh. Dan itu sebetulnya real, itu politik dapur langsung kena itu. Dan itu nggak perlu dikaji lagi karena langsung Mama bilang, udah lah nggak usah dikaji nih, gue kasih tahu aja nih hasilnya nih. Gue kemarin beli cabai yang biasa 5.000 sekarang 12.000 tuh. Nah itu namanya kajian politik dapur. Ya, kita tunggu perhitungan dari dapur lagi ya. Dan ntar kita terus kawal 0%. Yes, di sini mulainya kekacauan. Oke, Bung Rosi, thank you.